Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sore. Perkenalkan, nama saya Dwika Chandra Eka Prasetya yang akan menjadi konselor kalian pada sesi konseling pada sore hari ini. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri kalian terlebih dahulu ya, karena kita kan cuma ketemu di chat aja nih, belum pernah ketemu langsung. Jadi biar konselingnya tuh berjalan dengan nyaman, sebaiknya kalian perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Mbaknya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aulia, saya dari Universitas Gajayana. Mas, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Faisal Akbar. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Oke Mas, silakan. Nama saya Bagas Walita Maulida, saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, Mbaknya silakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Indonesia, biasa dipanggil Viola. Saya dari Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengikuti konseling kelompok sebelum ini? Belum Bu. Belum pernah. Mungkin belum. Nah, lalu kita akan membahas tentang kontrak selama sesi konseling ini berlaku ya. Nah, sesi konseling ini tuh berjalan kurang lebih 35 menit. Kemudian kalian tuh bebas bercerita apa aja, karena sesi kerahasiaan itu akan terjaga gitu, nggak akan bocor kemana-mana atau nggak akan menyebar luas. Jadi kalian bisa cerita apa aja. Nah, sebelum itu bolehkah saya mencatat selama sesi konseling ini berjalan? Boleh Bu. Oke, terima Boleh, kasih Ibu. ya. Silakan dibahas. Kasus coba proyek. Nah, kalian tuh kesini kan pasti punya tujuan nih. Kayak apa sih yang akan kalian tuju setelah proses konseling ini tuh berlaku gitu? Boleh kalian sampaikan ya. Dimulai dari Mbak Vio. Ya, kalau saya sih harapan saya dan tujuan saya mengikuti konser ini agar saya kayak bisa mengatur waktu saya dengan baik gitu. Soalnya waktu saya kayak berantakan gitu rasanya. Oh, jadi Mbaknya ingin mengatur waktu dengan baik ya? Iya. Lalu Masnya? Harapan saya sama nih, agar bisa mengatur waktu dengan baik. Oh, jadi masalah yang Mas derita tuh sama gitu sama Mbaknya sebelah. Nah, kalau Masnya yang satunya? Mungkin hampir sama seperti teman-teman ini, saya ya mempunyai problem di waktu, juga problem di keuangan juga. Oke, baik. Untuk Mbaknya yang terakhir? Hampir sama sih Bu, tapi saya kayak pengen kuliah lebih tenang gitu. Oh, oke, baik. Perkuliahan akan lebih tenang ya. Nah, setelah saya dengerin nih dari masalah-masalah yang kalian derita, nah, secara garis besar nih kalian itu kayak permasalahannya tuh sama ya, tentang manajemen waktu dan selama perkuliahan. Nah, untuk itu kita tetapkan satu orang untuk kita bahas lebih dalam dari masalah yang diderita gitu. Nah, kalian bisa bicarakan lebih dulu nih. Kalian bisa kayak bicarakan punya siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu di sesi kali ini. Masalahnya Mungkin permasalahan dari Kak Viola aja ya, perasaan dari Kak Viola aja Bu. karena beliau lebih ke condong membutuhkan jawaban dari kakak ya. Contoh dari konseling ini. Iya. Oke, kita akan bahas permasalahan dari Mbak Vio dulu ya. Nah, Mbak Vio nih bisa ceritakan masalahnya lebih detail lagi gitu biar teman-temannya juga tahu. Ya baik Bu, jadi saya kayak punya masalah kan manajemen waktu ya. Jadi kan saya bilang saya kan kayak manajemen waktu kan kayak berantakan banget manajemen waktu saya antara kuliah dan semuanya. Nah maksudnya ini kayak saya itu misal ya ada di kuliah ada tugas nih. Terus itu kadang kayak mata pikiran gitu, Bu, saya lebih menginginkan kayak main HP, kalau enggak kayak kerjain tugas di rumah dulu, kerjain pekerjaan di rumah dulu daripada pekerjaan di kuliah. Nah saya itu kayak bingung gitu, kadang saya kayak telat ngerjain tugas kuliah, kadang kayak di rumah ini kayak berantakan banget, pekerjaan rumah nggak ada yang ngerjain, jadi kayak saya berantakan banget waktu ininya, nggak ada jadwal tertentu gitu, saya nggak bisa ngaturnya gitu. Oh, jadi karena antara kuliah dan pekerjaan rumah tuh Mbaknya gak bisa bagi waktu, jadi kayak Iya. berantakan gitu ya. Iya. Nah, setelah mendengar permasalahan dari Mbak Viola nih, menurut kalian apa yang akan kalian lakukan kalau kalian berada di posisi Mbak Viola? Bisa sampaikan pendapatnya masing-masing.
Mungkin kalau aku bikin jadwal sih Bu, kayak aku ngasih jadwal yang belum diselesain di rumah itu apa aja, belum diselesain tugas itu apa aja. Jadi ntar kalau senggang atau kalau habis dari kampus aku bisa ngajakin tugas dari rumah gitu. Ntar kalau udah lulus dari rumah aku malamnya kan berarti rumah udah bersih ya Bu, itu kan biasanya bikin mood kita baik kan, itu kita bisa ngajakin tugas biar lebih fokus. Oh, jadi kalau Mbak Mbak Aulia tadi tuh caranya dengan mengerjakan pekerjaan di rumah dulu gitu, baru kalau selesai bisa pekerjaan kuliah biar lebih nyaman dan fokus gitu. Nah, kalau Masnya gimana? Mungkin hampir sama seperti Kak Dika, membuat daftar prioritas atau membuat perencanaan waktu itu kan agar lebih rapi aja gitu. Oh, jadi hampir sama kayak Mbak Iya. Aulia tadi ya, buat skala prioritas gitu. Iya, Nah, benar. kalau Masnya? Kapok. Dengan katanya menurut saya itu Aduh, ya Bu. Jongono rek iki kok kate angel lho. Aku sih arep bisa diguyu. Gak iso iki sumpah lek mbak Rara iki gak iso. Iso. Lanjut Iki. aja, lanjut aja. Kowe nyapu guyu meneh. Lanjut aja, lanjut. kalau menurut saya Malah rek iki kena mbok sumpah. kalau menurut saya Mbak Viola, makanya kalau saran dari saya itu harus menjadwal biar lebih terstruktur lagi jadwalnya di rumah, seperti jadwal harian saja, kayak lebih diatur kayak tugas yang deadline-nya lebih lama itu lebih dekat tuh dikerjakan lebih dahulu. Oh, jadi ya hampir sama kayak yang lainnya ya, buat skala prioritas yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah mendengar pendapat dari teman-teman nih, apakah Mbak Viola pernah kayak melakukan apa yang dilakukan sama teman-teman sebelumnya? Pernah sih Bu, kalau dari Mbak Tika tadi saya pernah melakukannya, terus kayak karena kerjaan rumah dulu ya, terus ternyata kerjaan rumah itu udah selesai kan, ternyata capek, jadi akhirnya tugas kuliah itu nggak sempat kepegang Bu, karena ya istirahat kan, terus akhirnya bablas ketiduran Bu. Nah itu nggak efektif menurut saya. Terus kalau dari saran Mas Mani ini kan suruh membuat jadwal kan, saya udah pernah, itu cuma efektif cuma seminggu aja, minggu depannya saya nggak gunain jadwal lagi, jadi kayak sama aja gitu loh Bu. Nah, selain dari dua yang disampaikan tadi, apakah Mbak Viola pernah kayak mencari solusi lain selain itu? Saya pernah sih Bu, sebenarnya saya ada jadwal sendiri, bukan jadwal yang gimana-mana, cuma jadwal kayak misal ya kan hari Senin sampai Kamis kan saya kuliah nih, terus hari Jumat Sabtu Minggu saya libur, Jumat saya nyuci, Sabtu saya free buat kerjain tugas, nah Minggu saya setrika baju Bu. Nah tapi kadang kayak hari Sabtu itu kayak nggak bisa full ngerjain tugas karena tugasnya kan banyak Bu, dari berapa matkul, jadi saya kayak keteteran gitu Bu, aduh hari apa ya kerjainnya gitu Bu. Oh, jadi karena kayak kurang waktu aja itu jadi kayak Iya, keteteran begitu iya, ya, mau ngerjain benar sekali, tugas. Bu. Iya. Nah, kalau dari teman-teman apakah ada pendapat lain yang mungkin ya bisa membantu permasalahan dari Mbak Viola? Mungkin bisa cari tahu itu sih Bu, apa namanya yang bisa naikin moodnya itu apa. Jadi sebelum kita habis kita jadi habis kita capek ngerjain tugas rumah itu kita bisa ngelakuin yang bisa naikin mood, jadi kayak sambil ngerjain tugas kampus gitu. Mungkin itu bisa membuat kita kayak lebih nyaman aja, meskipun capek habis ngerjain tugas rumah kan, kalau kita moodnya naik kan kita bisa fokus, bisa nyaman gitu. Oh, jadi caranya Mbak Tika tuh naikin mood gitu ya, biar nyari lebih... apa yang bisa naikin moodnya Oh, dulu. oke. Nah, dari yang lain nih, apakah ada pendapat? Tidak. Kalau pendapat dari saya, Mbak Viola kan tadi bilang jadwal yang dilakukan Mbak Viola itu hanya berjalan 1 minggu saja kan ya. Itu kalau menurut saya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi jika Mbak Viola melihat dampak positif yang didapat setelah menjadwal harian tersebut.
Jadi ketika Mbak Viola menjadwal nih sebelumnya, terus setelah Mbak Viola menjadwal, Mbak Viola menjadi lebih tugasnya menjadi selesai lebih awal dan tidak lupa. Jadi itu kan membuat Mbak Viola juga bersemangat. Jadi itu sih. Oh jadi ya menjadwal gitu ya, biar lebih semangat. Nah Mbak Vio nih setelah mendengar pendapat dari Mbak Tika sama Mbak Aulia sama Mas Bagas, apakah tertarik untuk mencoba hal yang serupa juga? Saya tertarik sama sarannya Mbak Tika sih. Kalau sarannya Mas Bagas saya kurang jelas maksudnya gimana. Enggak, Sarannya Mbak Tika tadi kan Viola. kayak naikin mood ya biar bisa ngerjain tugas. Ya mungkin saya bisa dengerin musik gitu ya, terus kan bersihin rumah ya, terus sambil dengerin musik, terus mungkin dari dengerin musik itu kan bikin mood saya naik, terus jadinya saya langsung fokus biar nggak numpuk. Nah kalau selain dengerin musik mungkin Mbak Vio mau cari-cari gitu cara lain buat naikin moodnya dari teman-teman, apakah ada saran juga? Kalau saran dari saya mencoba berolahraga kayak lari atau Kalau gitu tambah capek ya Mas ya. Mungkin kan naikin mood tapi. iya. Kalau dari saya Jogging. mungkin hobi atau kegiatan apa yang kakak Iya. Viola ini sukai, kan ya kalau melakukan hal yang kita sukai biasanya hati kita penuh dengan keikhlasan begitu. Jadi mungkin mencoba hal yang seperti itu. Oh jadi kayak yang satunya masnya olahraga, terus yang masnya yang satu kayak melakukan hobi gitu. Untuk mbaknya apakah ada kayak saran lain, pendapat lain? Sambil nyemil sih Bu, biasanya kan itu bisa buat lebih happy gitu ya. Mungkin itu sih. Oh jadi sambil ngemil ya mbak. Nah untuk Mbak Viola bagaimana setelah mendengar nih pendapat dari teman-teman? Mungkin saya bakal nyoba sih Bu, kecuali yang olahraga ya Bu, karena bukan hobi saya. Kenapa tuh mbak? Oh karena bukan hobi. Iya betul. Kalau nyemil ya mungkin tipis-tipis sama dengerin musik. Nah selain dua hal tersebut nih, kira-kira Mbak Viola ada cara lain nggak? Atau udah pernah nyoba cara-cara lain? Kalau buat naikin mood sih biasanya kan saya dari musik sama main kucing kulis itu kayak saya gitu terus kan saya kan mood banget kan, soalnya kucing saya kan lucu sih, jadi kayak saya ulul gitu kan kucing saya, terus mood saya naik kayak saatnya ada tugas gitu Bu. Jadi seperti itu ya Mbak Iya. Vio. Nah, kan selain ningkatin mood juga, apakah ada masalah lain nih yang Mbak Vio alami dalam manajemen waktu di perkuliahan selain karena pekerjaan rumah? Mungkin ya manajemen waktu dalam kuliah sih Bu. Kenapa tuh Mbak? Itu karena saya kayak sering mepet gitu kan, karena rumah saya jauh ya dari kampus Ibu, jadi kayak saya kayak karena saya itu kayak males gitu loh Bu, kayak kalau misalnya kan rumah saya kesini kan kayak setengah jam gitu Bu, terus saya misal ada kelas jam 1 terus nanti datang jam 12.30, itu kadang itu saya kayak mepet sama teman saya, kadang jam 12.40, 35 itu baru TW Bu, tapi untungnya sih jarang telat sih saya. Jadi karena mbaknya sering kurang bisa memanajemen waktu, jadi kayak hampir kurang bisa memanajemen waktu, jadi mbaknya datangnya mepet-mepet tapi nggak sampai telat. Apakah Iya. pernah telat sebelumnya? Telat pernah Bu, karena waktu itu lagi hujan terus. Oh waktu itu hari hujan. Nah untuk teman-teman nih, apakah ada pendapat atau kalian pernah mengalami hal yang serupa dengan Mbak Vio? Ya, sama sih Bu, karena saya berangkat sama teman saya itu mepet-mepet terus jadi telat, tapi karena kita bisa apa namanya di jalan itu kita bisa Jogi di jalan itu nggak terlalu macet gitu loh Bu, jadi kayak untungnya nggak telat sih. Kalau masnya? Apakah pernah mengalami hal yang serupa dengan yang dialami Mbak Vio? Mungkin masnya pernah telat. kalau dari saya
juara telat di kelas, jadi saya tidak bisa memberikan solusi. Oh, Masnya juga Saya sering lagi telat ya? bermasalah di situ juga Ibu. Oke, kalau gitu kita sekaligus cari cara untuk mengatasi masalah dari Mbak Vio dan Masnya ya. Iya. Nah, kalau dari Masnya yang ini, Ya, saya juga sama sih Bu. Saya juga sering telat kadang, sering telat juga, tapi itu kayaknya disebabkan karena Kesalahan di susah tidur juga. Jadi kayak saya kurang bisa mengatur jam tidur. jadi ini juga semuanya sama-sama sering, enggak sering sih, sama-sama sering mepet waktu ya kalau Iya. mau berangkat, Iya, jadi Bu. hampir-hampir telat gitu ya. Iya. Yes. Nah, dari permasalahan ini kalian punya solusi nggak biar kita bisa temukan pemecahan masalah secara bersama-sama? Kalau dari Dennis, Kalau silakan. mungkin Bagas ya Bu, tadi kan Bagas susah tidur. Nah itu menurut saya kalau mau tidur itu nggak usah banyak kegiatan sih. Jadi kan kalau banyak kegiatan kan biasanya kita jadi pulang malam terus susah tidur ya. Itu kita bisa di rumah aja ngerjain tugas gitu. Biasanya kalau capek kan biasanya kita ngantuk di sini. Saya mau Iya, silakan. Pak, saya Mas Bagas kan sering telat karena susah tidur itu ya. Mungkin sebelum tidur Mas Bagas bisa mencoba berhitung 1 sampai 100 sampai sengantuknya Mas Bagas. Kalau enggak, Mas Bagas bisa menghayal dulu. Jadi Mas Bagas bisa tidurnya tenang, lancar dan indah. Oh, jadi tipsnya tuh menghitung dulu gitu ya, Mbak. Iya. Biar kayak langsung Iya. bisa tidur Iya. gitu. Nah, Mas Bagas, setelah mendengar pendapat dari teman-teman, apakah Mas Bagas pernah melakukan hal yang serupa atau ingin mencoba hal yang dilakukan oleh kedua Mbak ini? Kalau hal yang disarankan Mbak Viola belum pernah mencoba sih Bu. Kalau menghitung lagi, Iya. di kedepannya saya coba. Oke. Nah, setelah mendengarkan, Saya tidak mau beri saran ya Ibu. oh iya, Mas silakan memberi pendapat tentang permasalahannya. Mungkin next aja Bu. Gak mood? Maaf ya, Mas. Iya. Nah, Mbak Vio, tadi kan sering telat. Nah, sering mepet nih. Nah, itu karena apa ya, Mbak? Karena itu tadi gue males kayak aduh masih jam segini nanti aja deh tuh ketemu. Ada teman-teman apakah ada yang merasa yang serupa kayak Mbak Vio kayak males gitu mau berangkat masih jam segini gitu? Iya sih bukan ya, apalagi kalau masuk siang itu kan pasti males banget, panas-panas, terus kayak jalanannya itu kadang macet, jadi kita tuh kayak mau berangkat itu kayak males gitu. Yang lain apakah ada yang ingin disampaikan? Sama nih, ngapain? Mungkin Jadi kayak sebelum berangkat kayak scroll TikTok dulu, terus nunggu kalau udah lebih 10 baru berangkat ya gitu. Jadi membuat lama ya kayak males. Nah, kira-kira nih apa yang saya skip terus ini Bu. kira-kira nih apa yang akan kalian lakukan untuk biar nggak hal tersebut tuh nggak keulang lagi gitu? Oke, Anda ingin menyampaikan pendapat? Mungkin mengubah mindset waktu berangkatnya. Kan sebelumnya berangkatnya lebih ke mepet-mepet, jadi kita rubah untuk ke lebih waktunya agak jauh lebih ke setengah jam sebelum jadwal atau 1 jam sebelum jadwal, nggak seperti yang mepet-mepet sebelumnya begitu Ibu. Oh, jadi kayak mengubah pemikirannya gitu ya, Mas, biar nggak mikir kalau oh lah pasti jam segini begitu. Iya. Nah, Mbak Vio, apakah sudah pernah mencoba nih apa yang seperti katakan Masnya tadi? Apakah sudah? Apakah atau masih mau mencoba? Sudah sih, sudah. Tapi Sudah, tetap saja gitu. Iya kayak tetap aja sih kayak tetap males gitu. Apakah sudah pernah mencoba solusi lain? Mungkin belum ada sih Bu. Nah, selain dari Masnya tadi yang ini apakah ada? Ya silakan, Mbak. Mungkin sama ngubah mindset tapi kayak lebih ke ada niat sih Bu. Kan percuma kalau kita ngubah pemikiran tapi niatnya nggak mau berubah. Oh, jadi niatnya dulu gitu ya, baru kayak bikin pemikirannya. Nah, Mbak Vio, apakah ada nih kayak mau mencoba gitu, kayak niatnya diperbaiki lagi gitu? Iya mungkin saya mau mencoba niatnya. Akhirnya saya luruskan untuk ini berangkat kuliah untuk mencari ilmu, jadi tidak boleh telat biar nggak cukup dan nilai saya bagus.
kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Sering telat. Nah, Mbak Viola kan sering telat karena kayak sering menggampangkan waktu nih. Kalau boleh tahu kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apakah ada hal-hal yang terjadi sebelum-sebelum itu? Iya sih Bu, kan saya kan sering telat-telat ya Bu untuk berangkat kampusnya, apalagi kalau jam siang jam 1 gitu. Nah, penyebabnya itu kadang saya kan kalau paginya kan saya nggak ada kelas, itu saya bersih-bersih rumah dulu dan lain sebagainya, itu kayak buat kayak capek juga gitu loh Bu, karena kan ya gitu ya Bu, kayak kan saya kan kecapean ya Bu, tadi habis bersih-bersih rumah, terus siangnya harus banget kuliah, terus kayak jadi kayak saya malas gitu loh Bu. Terus juga saya kan kan manajemen waktu saya kan jadi kurang juga kan Bu. Jadi manajemen waktu antara bersihin rumah sama tugas kuliah itu jadi ngono ya. mungkin Oke. jadi berpengaruh ke saya malas banget Oh. kuliah gitu. Karena kan sudah capek ya Bu ya, belajarnya di rumah harus kuliah lagi, jadi kayak malas gitu. Oh, jadi karena tenaganya habis buat bersihin Iya, rumah, jadi iya, kayak betul. males gitu berangkat kuliah. Iya, betul. Nah, Mbak, selain hal itu apakah ada hal lain yang kira-kira nih mempengaruhi juga sama niatnya Mbak Vio? Apakah ada hal lain tersebut? Kalau saya sih ya itu ya Bu, kan saya sering kecapean gitu, jadi hasil dari kecapean itu kan saya kecapean ya, hasil dari kecapean itu kan saya waktu saya kayak berantakan, jadwal saya berantakannya itu jadi berpengaruh untuk saya berangkat kuliah itu kayak jadi males, terus sering telat gitu sih Bu mungkin ya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Vio pernah gitu kayak contohnya nggak ninggalin nih pekerjaan rumah buat fokus kuliah gitu? Apakah pernah atau masih belum pernah? Saya belum pernah sih Bu. Saya pokoknya selama ini selalu mencoba kayak rumah oke, kuliah juga oke. Nah jadi ya kayak 50-50 gitu loh Bu. Cuman ya gitu, dari itu kayak saya kayak kecapean banget gitu loh Bu, dari kuliah sama ngurusin rumah ini. Oh, jadi karena Mbak Vio tuh berusaha gitu ya buat nyimbangin antara pekerjaan rumah dengan Iya. perkuliahan, jadi kayak perkuliahannya tuh agak keganggu gitu ya. Iya. Jadi agak males buat berangkat gitu Iya. karena udah kecapean terlebih Iya dahulu. gitu. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan setelah mendengar nih pendapat dari pernyataan dari Mbak Vio? Oh. Mas, terima kasih. Silakan. Aku juga sedikit bingung ini bahasan dulu. Oh. Apa mau kali ini? Oke Mbak, silakan. Mungkin kan emang pekerjaan rumah itu nggak bisa ditinggalin ya Bu. Iya. Jadi emang Mbak Vio tadi nggak heran kalau masih bingung antara prioritas tugas rumah sama prioritas kampus, karena kan ya kan kalau kita ninggalin tugas rumah kan jadi nggak nyaman juga kan masuk rumahnya gitu Bu. Jadi kayak kita itu pasti merambat ke tugas kuliah kita juga. Kalau kita nggak fokus tugas rumah pun kan rumahnya jadi berantakan, itu kayak buat kita nggak nyaman gitu loh pasti Bu kalau mau nikah. Ya, saya sih nggak heran kalau Mbak Vio memang agak sulit buat memprioritaskan tugas tersebut. Oke. Nah, setelah mendengar nih apa yang dikatakan sama Mbak Vio, nah Mbak Tika, nah Mbak Vio sendiri apakah ada yang membantu untuk pekerjaan rumah atau hanya dilakukan sendirian nih? Saya kan di rumah sama kakak saya ya Bu. Kakak saya itu tidurnya di atas, sedangkan saya di bawah. Itu kakak saya kayak nggak tahu gitu loh, kayak saya lagi bersihin rumah di bawah gitu. Nah kakak saya itu kadang bantuin saya kalau saya tuh minta tolong, tapi nggak secara inisiatif bantuin gitu sih Bu. Jadi kayak kadang saya mangkel juga sih sama kakak saya gitu Bu. Apakah sudah pernah dibicarakan gitu Mbak sama kakaknya? Kebetulan saya jarang ngomong Bu sama kakak saya. Jadi kayak saya kayak daripada ribet, daripada nanti saya minta kalau kakak saya nggak mau, kayak ya udahlah saya sendiri aja. Terus akhirnya kan saya jadi capek gitu Bu. Jadi capeknya saya ini jadi bermasalah, dampaknya itu jadi gitu dari jam saya mepet deadline sama sering telat ngampus gitu Bu. Nah, dari cerita Mbak Vio nih, apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya mungkin Kak V-nya coba untuk membicarakan ke kakaknya bahwa ketika banyaknya tugas kampus itu
minta tolong ke kakaknya untuk lebih membantu ke tugas pekerjaan rumah agar Kak Vio-nya ini lebih fokus ke tugas kampus saja. Kan ya nggak setiap hari, kan nggak bakal setiap hari kayak gitu, masa nggak dibantu sih sama kakaknya ketika kita meminta tolong dengan baik. Oke, jadi bisa dikomunikasikan lagi Iya, gitu ya ke iya. kakaknya. Nah, dari yang lain? Saya mau ya sama sih. Untuk Mbak Vio pernah mencoba mengajak Kita kok nomor ngobrol kakaknya. Sudah mas, sudah. Mesti Kebetulan kakaknya kak saya kan kuliah, saya juga kuliah. Apalagi lah saya kan semester 5 lagi sibuk-sibuknya mau magang, mau skripsian gitu. Jadi kayak balik lagi saya kan juga jarang ngomong sama kak saya ya, jarang ngomong bahkan di rumah. Bahkan di rumah saya itu jarang ngobrol sama kak saya. Jadi apalagi kak saya kan sering pulang malam. Jadi kayak saya ya udah kerjain di WA, kakak gampang kan nanti tugasnya lebih baik gitu. Oh, jadi Mbak Vio tuh jarang gitu ya komunikasi sama kakaknya. Jadi Iya. kalau mau minta tolong sama kakaknya jadi sungkan gitu Iya, ya. iya, Jadi kayak betul. apalagi kakaknya semester 5 ya, Iya, masih betul, sibuk-sibuknya gitu. betul. Nah, Mbak Vio, kalau Mbak Vio nih pernah kan minta tolong pasti kan? Pernah Bu, kapan itu sempat minta tolong. Gini loh Bu, saya itu misal ada pekerjaan rumah kan ya, saya kalau Delok minta embong, tolong ke Rek. kakak saya itu pasti dibantu. Tapi kalau saya nggak minta tolong ya otomatis nggak dibantu, kayak nggak ada inisiatif dari kakak saya gitu loh Bu. Jadi saya harus minta tolong dulu baru dibantu. Nah sedangkan saya kayak sungkan gitu mau minta tolong, soalnya kan tugas kakak saya kan banyak ya, saya juga sih sama capek, cuman kayak saya lebih sungkan gitu ya gitu. Apalagi saya kan jarang ngobrol sama kakak saya gitu. Jadi kan kurang ngobrol, jadi kakaknya sungkan kan. Iya. Nah, tapi kakaknya Mbak Vio ini kayak kurang inisiatif gitu. Iya betul. Tapi kalau kakaknya minta tolong tetap dibantu ya? Dibantu banget Bu. Jadi kayak lebih misal saya minta tolong kakak saya ya bakal langsung dibantu, cuman kayak saya suka gitu, masa harus minta tolong masa gak ada inisiatif gitu Bu. Oke, jadi masih kurang peka gitu ya, masih kurang Iya, inisiatif. betul. Kalau nggak dimintain tolong, jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Betul. Nah, dari cerita Mbak Vio nih, teman-teman ada yang mau disampaikan? Mungkin menurut saya itu meskipun jarang ngobrol karena itu mengganggu prioritas Mbak Vio, jadi menurut saya harus mencoba berani untuk Tadi kan ngobrol dekat nomor. untuk biar Mbak Vio tuh nggak kewalahan sendiri gitu Bu. Jadi harus mulai mencoba ngobrol gitu, dikomunikasikan enaknya gimana, jadi harus coba lebih dekat gitu ya sama masnya. Sama masnya Mbak Vio ini biar bisa kayak tahu nih apa yang Mbak Vio inginkan gitu. Nah, selain dari Mbak Aulia, apakah ada pendapat lain? Ya mau nggak mau, alasan saya mau nggak mau harus mencoba untuk ngobrol, karena juga kan kalau masnya dan kakaknya Mbak Vio kurang peka kan, jadi Mbak Viola yang harus ngomong terlebih dahulu, jadi kayak dihilangkan sungkannya. Itu juga kan menguntungkan Mbak Viola jadi lebih bisa mengerjakan tugas dengan leluasa tanpa memikirkan selain tugas. Oke, jadi kayak lebih diobrolin gitu ya Mas, biar gak sungkan-sungkan lagi. Nah, Mbak Vio setelah mendengar pendapat dari teman-teman, apakah ingin mencoba hal yang serupa? Mencoba ya Bu, secara perlahan komunikasi dengan kakak saya. Saya akan mencoba ketika hari ini juga. Mungkin seperti itu Bu. Jadi Mbak Vio masih ingin mencoba ya, semoga Iya. berhasil ya Mbak. Amin ya Allah. Nah, selain dikomunikasikan lagi, apakah ada orang lain lagi nih Mbak yang kira-kira bisa nih bantu Mbak Vio untuk menangani masalah ini di rumah gitu? Ada sih Bu. Kalau weekend hari Jumat Sabtu Minggu itu kadang ada uji saya, nenek saya, tapi nggak sering sih. Kadang kalau misal lagi longgar aja uji saya balik ke rumah, soalnya kan uji saya kan juga ngurus rumahnya budi saya Bu. Budi saya kan tinggalnya sama budi saya, jadi uji saya itu kayak bisanya itu weekend baru ke rumah saya itu sih Bu. Jadi kayak bisa bantu pekerjaan saya lah. Uji saya itu pun nggak weekend sering ya, cuman kadang-kadang aja. Jadi selain kakaknya tadi ada itu ya, ada utinya ya yang Iya.
biasa bantu. Nah, kalau mbaknya minta tolong kayak urgent banget nih, tapi utinya belum ke rumah, apakah Mbak Vio pernah nih minta tolong sama utinya gitu kayak Enggak suruh sih. ke rumah? Enggak sih Bu, karena saya tahu di saya itu bisanya cuma weekend ke rumah saya, jadi kayak saya kadang kalau weekdays itu saya handle sendiri. Jadi kalau weekend baru dibantu utinya, tapi kalau hari-hari biasa Mbak Viola kerjain sendiri. Iya. Tapi kadang juga dibantu sama kakaknya kalau Mbak Viola minta tolong Iya. gitu. Nah, dari cerita Mbak Vio, kira-kira teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin karena kan Mbak Vio tadi juga cara berkomunikasi kayaknya ya bisa minta tolong utinya buat jadi penengah gitu kayaknya. Oh, biar dia dibicarakan gitu ya sama kakaknya. Bersama gitu. Mungkin teman-teman Iya, benar teman-teman. Cuman ya seperti saran dari Mbak Tika tadi, tapi Mbak Putihnya Mbak Viola mau membantu Mbak Viola untuk mengobrol dengan kakaknya, karena Mbak Viola kan tadi sungkan kan, jadi Iya. kayak penengah untuk menuntun Mbak Viola agar lebih percaya diri untuk ngobrol sama kakaknya kan. Nah, dari Mbak Vio apakah pernah melakukan hal yang serupa? Apakah pernah nih kepikiran seperti itu? Pernah sih Bu, kayak ternyata udah saya lebih condong ke kakak saya itu ya. Kayak udah saya lebih condong ke kakak saya, kayak misal kamu gak apa-apa wis kerjain sama saya, soalnya kamu kan pulang malam-malam kasihan. Terus kayak saya kadang nanti iya aku juga capek kadang saya juga kayak kesel gitu loh Bu, jadi kayak itu bukan solusi sih menurut saya Bu. Oh, jadi utinya Mbak Vio ini lebih condong ke kakaknya gitu ya? Iya betul. Jadi nggak mau ngomongin apa yang Mbak Vio pikinin gitu? Iya, terus udah saya tuh kadang kayak sungkan juga Bu ngomong ke kakak saya, soalnya kakak saya itu kayak sedikit keras Bu, kayak gitu sih. Jadi baik Mbak Vio maupun uti Mbak Vio tuh kurang deket sungkan gitu ya sama kakaknya? Iya betul. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan biar untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Vio? Mungkin kalau emang kakaknya sifatnya keras dan intinya lebih menonjol mendukung kakaknya, coba untuk mencari solusi ke temen atau orang lain gitu Bu, atau pasrah begitu. Oke, terima kasih ya Mas. Jadi kayak minta tolong ke yang lain gitu, ke teman atau bagaimana gitu. Maksudnya teman itu bisa membantu dari segi tugas kampusnya. Jadi kan Kak Violanya bisa lebih fokus ke tugas rumah ketika temennya membantu pekerjaan kampus gitu. Tapi jangan sepenuhnya tugas kampus itu harus ke temennya juga. Mungkin hal-hal tugas yang temennya mungkin bisa bantu baru berikan ke temennya. Oh, jadi kayak minta tolong sama temennya gitu ya Mas untuk pekerjaan kampusnya. Iya. Nah, dari Mbak Vio, bagaimana nih pendapat dari Mas Faisal tadi, apakah sudah pernah dicoba? Belum sih Bu, mungkin nanti akan saya coba ya Bu. Baik. Nah, karena Saya tutup ya. Nah, dari pendapat teman-teman nih Mbak Vio, apakah ada nih kesadaran untuk melakukan apa yang tadi teman-teman sudah diskusikan gitu? Saya jadi saya bisa ternyata penyebabnya ini semua itu karena saya kurang komunikasi dengan anak saya, jadi saya nggak bisa bagi pekerjaan di rumah itu dengan anak saya, jadi akhirnya saya tampung sendiri. Nah itu dampaknya itu ke diri saya, jadi saya capek, terus sering tugas mepet deadline dan sering hampir telat masuk kelas. Jadi mungkin kedepannya saya akan coba komunikasi dengan kakak saya lagi dengan lebih baik. Jadi seperti itu yang Bisa saya bela sadari. liwat ya. Oke, terima kasih Mbak Vio. Nah, karena sesi konseling kita pada hari ini udah habis ya teman-teman waktunya. Nah, baik saya akan rangkum keseluruhan cerita dari Mbak Vio. Nah, Mbak Vio ini kurang bisa manajemen waktu antara pekerjaan rumah dan perkuliahan gitu, karena di rumah tuh kakaknya nggak bisa bantu ya, dan utinya juga nggak bisa menjadi perantara antara Mbak Vio dengan kakaknya seperti itu.
Tapi sekarang Mbak Fia sudah tahu kan apa yang akan Mbak Fia lakukan untuk kedepannya. Iya sudah, insya Allah sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau menjalani sesi konseling pada hari ini dengan nyaman dan baik. Untuk itu untuk masalah-masalah yang lainnya kita akan jadwalkan sesi konseling minggu depan atau ya sekiranya kalian bisa atur waktu sesuai jadwal kalian masing-masing ya. Kalian cari waktu yang pas gitu biar kalian bisa datang semua ya. Iya. Nah, terima kasih teman-teman. Saya akhiri konseling pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.